Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tungku dimanapun kalian berada, pertama sekali saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena selama ini saya vakum dalam mengupload video. Sekitar 7 bulan lebih saya tidak buat konten, saya tidak buat video. Maklum, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan insya Allah mulai hari ini sampai seterusnya, insya Allah saya akan istiqamah membuat konten-konten yang bermanfaat, petuah-petuah agama, nasihat-nasihat, inspirasi, motivasi untuk kita semua. Semoga bisa menjadi ilmu pengetahuan kita bersama. Baik sahabat sekalian, hari ini saya ingin menjawab 2 pertanyaan dari sahabat kita. Mudah-mudahan 2 pertanyaan ini menjadi bahan pedoman untuk kita berpikir ke depan. Sebelum melakukan, terlebih dahulu kita harus berpikir, karena sesal kemudian sama sekali tidak ada gunanya. Baik, sebelumnya saya akan bacakan pertanyaan sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kendal, Jawa Tengah. Oh, lumayan jauh, tapi kita bisa bersahabat lewat media sosial ya. Tidak apa-apa. Saya mau bertanya, saya pernah menuduh istri saya berzina. Saya orang yang buta soal agama. Sebenarnya semua orang kalau mau mencari ilmu pengetahuan, maka dia akan paham tentang agama. Dan ini saya sangat mengganjal dalam hati saya, apakah istri saya masih sah dengan saya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik. Saya mohon setiap jawaban yang saya berikan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya nanti. Baik, saya bacakan satu lagi agar nanti kita menjawabnya sekalian, karena pertanyaannya hampir sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya dituduh berzina oleh suami saya. Saya sudah bersumpah demi Allah dan saya memegang Al-Quran ketika bersumpah tidak melakukannya. Tetapi suami saya yakin dengan tuduhannya dan mengambil juga Al-Quran dan bersumpah bahwa tuduhannya adalah benar. Ini sahabat kita yang berada di Bengkulu. Baik, terima kasih ya kepada 2 penanya ini. Dan saya akan jawab. Tetapi sebelumnya saya minta maaf dan memohon kepada penanya terutama sekali, nonton sampai habis jawaban ini. Dan nanti apabila jawabannya pun nanti kurang berkenan di hati, maka saya mohon untuk tidak direspon dengan kata-kata yang buruk, tidak direspon dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Tapi hendaknya setiap jawaban yang saya berikan, berat atau tidak berat, bisa diterima atau tidak bisa diterima, tapi itulah jawaban yang ketika saya analisa, ketika saya kaji menurut pandangan agama, jawabannya adalah seperti itu. Maka saya mohon sekali lagi, tonton jawaban dalam video ini sampai habis agar tidak salah memahami dalam setiap perkataan yang saya sampaikan. Baik, yang pertama saya ingin katakan, menuduh orang lain melakukan perzinaan. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 23, Allah menjelaskan di situ bahwa menuduh orang lain melakukan zina adalah satu perbuatan dosa besar. Begitupun dalam hadis Rasulullah mengatakan, riwayat Bukhari dan Muslim, ada 7 perbuatan yang kalian harus menjauhkan dari 7 perbuatan tersebut karena bisa mengakibatkan dosa besar. Dan di antara yang 7 tersebut, paling terakhir Rasulullah menyebutkan, jauhi menuduh wanita yang baik melakukan zina. Kemudian dalam surah An-Nur pun ayat 4 Allah menegaskan, orang yang telah menuduh orang lain melakukan zina, maka deralah penuduh tersebut dengan 80 kali cambuk. Ini dasar hukum dari agama Islam kita.
Baik, kita lanjut menjawab pertanyaan sahabat kita ini. Bila seorang laki-laki menuduh seorang wanita melakukan zina, katakanlah di sini si suami menuduh si istri melakukan zina, maka kita sebagai laki-laki yang menuduh wajib kita mendatangkan 4 orang saksi. Jadi tidak tanggung-tanggung, 4 orang saksi kita wajib datangkan bila kita sudah menuduh orang lain melakukan perzinaan. Dan 4 orang saksi ini betul-betul orang yang tidak melakukan perbuatan dosa kecil. Artinya tidak berkekalan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Betul-betul orang yang salih. 4 orang saksi ini menyaksikan, melihat, menonton istri kita melakukan zina. Harus melihat, menyaksikan, menonton dari awal sampai habis istri kita melakukan zina. 4 orang saksi ini. Maka yang mereka lihat harus jelas-jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Jelas yang dilihat adalah istri kita. Dan jelas ketika dilihat tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi pandangan mereka. Maka 4 orang saksi inilah yang bisa dijadikan sebagai saksi ketika kita menuduh si wanita atau istri kita melakukan perzinaan. Dan kalaupun kita laki-laki atau suami tidak sanggup mendatangkan saksi, 4 orang saksi, dan 4 orang ini 4-empatnya laki-laki. Bila tidak mampu mendatangkan saksi 4 orang, maka diwajibkan kepada kita laki-laki atau suami yang menuduh istri kita berzina bersumpah dengan 5 kali sumpah. Ya, nanti saya sebutkan bagaimana bahasa sumpah dalam menuduh zina. Karena ada bahasa sumpah yang tidak dianggap sebagai li'an. Ada bahasa sumpah yang langsung dianggap sebagai li'an. Yang pertama, dia menyebutkan dalam sumpahnya, saya bersumpah demi Allah bahwa saya benar atau saya berada di atas orang yang jujur dengan apa yang telah saya tuduh. 1 kali. Kali kedua, saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar di atas apa yang telah saya tuduh. 2. Ketiga, saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar di atas apa yang telah saya tuduh. 4. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar di atas apa yang telah saya tuduh. Nah, ketika 4 kali telah sampai, maka hakim memberikan nasihat kepada kita sebelum kita melanjutkan sumpah yang kelima. Berarti 4 kali ini masih bisa dimaafkan. 4 kali diberikan nasihat oleh hakim bahwa kamu akan mendapat risiko yang sangat besar. Kalau benar-benar kamu melakukan sumpah sampai yang kelima kali, nanti ada risiko yang harus kita tanggung. Maka hakim memberikan nasihat bahwa laknat Allah itu sangat besar, siksa Allah itu sangat besar. Maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum betul-betul melakukan sumpah li'an. Ketika si suami menjawab, saya sudah istiqamah dan yakin dengan apa yang saya buat ini, maka hakim mempersilahkan si laki-laki itu untuk melanjutkan sumpah yang kelima. Maka yang kelima ini bahasa sumpahnya adalah, saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar atas apa yang telah saya tuduh. Kalau saya berdusta, maka laknat Allah di atasku sampai hari kiamat. Berarti sumpah kelima tinggal menambahkan laknat Allah kepadaku sampai hari kiamat. Apabila si suami telah melakukan sumpah sampai 5 kali, maka si istri ini kena. Si istri akan kena ganjaran hukum dalam Islam. Tapi bila si suami tidak bisa mendatangkan saksi dan tidak mau bersumpah dengan apa yang telah dia tuduh, maka si suami tersebut dia mendapat hukuman 80 kali cambuk. Wajib hukumnya didera atau dicambuk 80 kali cambuk. Namun apabila saksi tidak ada, sumpah pun kita tidak mau, apakah hukuman cambuk 80 kali dera yang akan dibebankan kepada kita bisa gugur? Bisa gugur apabila si istri memaafkan.
Apabila orang yang tertuduh, orang yang kita tuduh atau istri kita, dia memaafkan apa yang kita tuduh tersebut, maka hukuman 80 kali cambuk tidak lagi dikenakan menurut ajaran Islam, walaupun kita tidak mampu mendatangkan saksi ataupun kita tidak mau bersumpah, dengan syarat si yang tertuduh memaafkannya. Nah, sekarang kita beralih ke istri. Si suami sudah melakukan sumpah, maka si istri akan dikenakan rajam sebagaimana hukum Islam terhadap orang-orang yang telah melakukan zina bagi orang yang sudah menikah. Apa itu rajam? Rajam menguburkan si wanita di persimpangan 4 jalan sampai batasan dada, kelihatan cuman kepala. Setiap siapa saja yang lewat di tempat itu wajib melemparkannya dengan batu sampai mati, sampai mati. Jadi agar paham tentang rajam, silakan nonton film Rajam. Ada film movie tentang rajam. Di situ akan nampak jelas bagaimana siksaan rajam yang harus diterima seorang perempuan. Nah, baru hukuman rajam gugur dari seorang perempuan apabila si perempuan pun melakukan sumpah. Tapi bila dia tidak mau bersumpah, maka si suami terlepas dengan hukumannya 80 kali cambuk, dan si istri akan menerima hukuman rajam. Caranya agar dia terlepas daripada hukuman rajam, bersumpah sama seperti si suami telah bersumpah. Maka sumpahnya tetap 5 kali sumpah. Si istri mengucapkan pada kali pertama, saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar dengan apa yang saya katakan ini. Suami saya adalah seorang yang telah berdusta. Kali pertama, kali kedua, saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar dengan apa yang saya katakan ini, bahwa suami saya telah berdusta. Sampai 4 kali. Kemudian yang kelimanya, sebelum yang kelima, maka hakim memberhentikan si istri ini untuk bersumpah, dan dia menasihatkan kepada si istri, sama seperti dia menasihatkan si suami. Maka apabila telah dinasihatkan, si istri masih istiqamah dengan apa yang dia katakan, lanjut dengan sumpah yang kelima, dan tinggal menambahkan kata-kata laknat Allah atasku apabila aku berdusta dengan apa yang saya katakan. Bila dua-duanya melakukan sumpah, si suami tadi bersumpah, si istri bersumpah, maka keduanya haram untuk bersatu kembali. Si suami gugur hukumannya 80 kali cambuk, si istri gugur hukumannya rajam di persimpangan jalan. Namun resiko yang harus diterima oleh keduanya, suami dan istri ini tidak bisa bersama lagi sampai hari kiamat. Dan tidak ada istilah nikah ulang, tidak ada. Keduanya haram bersatu kembali. Maka dari itu, saran saya, ini cara terbaik. Cara terbaik agar ketika menuduh seseorang melakukan zina, atau ketika si suami menuduh si istri melakukan zina, cara terbaik adalah satu pihak jangan melakukan sumpah. Jangan melakukan sumpah. Kalau memang si suami telah bersumpah, maka otomatis si istri akan menerima hukuman rajam. Otomatis. Ketika si suami umpamanya mendatangkan saksi, atau si suami melakukan sumpah dengan apa yang dia tuduhkan, secara otomatis si istri mendapatkan hukuman. Dia harus dirajam. Maka si istri jangan bersumpah agar keduanya tidak berpisah. Itu yang pertama. Agar keduanya tetap halal, si istri jangan bersumpah. Setelah itu jangan melapor ke hakim. Nah, sebab kalau si istri melapor ke hakim, maka kewajiban kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman rajam ke si istri ini. Kalau si istri tidak mau bersumpah, otomatis kena sesuai dengan aturan Islam. Lalu bagaimana? Tidak usah bersumpah. Walaupun si istri ini telah ada ketentuan hukum rajam ke atasnya, diam saja, jangan kasih tahu ke siapapun, dan jangan pernah katakan kepada hakim. Maka hukuman rajam si istri ini dia tanggung sendiri sampai hari kiamat. Jadi resikonya nanti di hari kiamat. Bagaimana dengan di dunia? Mereka masih bisa bersama.
Hanya saja si istri yang wajib dirajam ini tidak dikenakan hukum rajam karena si istri ini tidak melapor ke hakim. Caranya hanya satu tadi, tidak boleh bersumpah dua-dua. Kalau dua-dua bersumpah otomatis terpisah. Tapi kalau satu pihak maka itu belum berpisah, hanya saja satu pihak harus menanggung risiko di hari kiamat nanti. Atau katakan si istri yang bersumpah, si suami tidak, maka secara otomatis si suami akan dikenakan hukum 80 kali cambuk dengan syarat dilapor ke hakim. Tapi kalau dia tidak mau melapor ke hakim, hukuman cambuk tersebut dia tanggung sampai hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat akan didenda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan di dunia? Mereka tidak berpisah. Si istri bersumpah, si suami tidak, maka si suami yang harus menanggung hukuman tersebut. Kalau dia melapor ke hakim, hakim punya kewajiban untuk menghukum si suami ini. Namun kalau suami tidak melapor, tentu hukuman tersebut dia tanggung sampai hari kiamat nanti. Jadi caranya agar tidak berpisah. Satu pihak tidak boleh bersumpah, satu pihak bersumpah. Kalau memang dia sudah bersumpah, tapi kalau memang tidak perlu bersumpah. Sekedar tuduhan, tidak mampu mendatangkan saksi, ya sudah, lupakan saja. Nah, di cerita yang pertama untuk pertanyaan saudara kita, sahabat kita yang dari Kendal, Jawa Tengah, Anda menuduh istri Anda. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan saksi dan Anda tidak bersumpah, maka Anda kena hukuman 80 kali rajam. Dan itu kalau Anda lapor ke hakim, atau kalau si istri melapor hal tersebut ke hakim. Anda tidak akan kena hukuman 80 kali rajam kalau si istri memaafkan terhadap apa yang Anda tuduh. Nah, tetapi kalau si istri pun tidak memaafkan, ketentuan Islam tetap berlaku ke atas Anda. Caranya tidak perlu Anda lapor ke hakim, hidup saja seperti sedia kala. Cuman saya katakan bahwa Anda adalah dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik disempit rezeki kita itu terserah ya. Itu nanti ketika kita menjalani hidup ada gonjangan-gonjangan dalam kehidupan, ada kesulitan, boleh jadi itu dari sebab peristiwa kita menuduh istri kita. Kemudian untuk yang kedua ini sudah sama-sama bersumpah, si suami bersumpah, si istri bersumpah. Maka mohon maaf saya katakan kalau dua-dua sudah melakukan sumpah. Dan sumpah betul-betul sumpah li'an. Sumpah li'an 5 kali. Sumpah li'an 5 kali. Dan yang kelima ada menambah kata-kata kalau saya berdusta, laknat Allah di atasku. Jadi sumpah li'an saya ulang sekali lagi. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya adalah orang yang benar di atas apa yang telah saya tuduh. 4 kali itu diulang. 4 kali. Jadi kalau sumpah hanya sekedar demi Tuhan kamu melakukan itu, demi Tuhan kamu melakukan itu belum dikategorikan dalam berli'an. Maka masih bisa bersama, masih bisa menyatu kembali. Tapi kalau sudah sempurna dengan bahasa sumpah li'an, Anda tidak akan bisa bersatu kembali. Otomatis berpisah. Dan tidak ada istilah nikah baru, nikah ulang, atau menikah dulu dengan orang lain kemudian baru menikah dengan suami kita ketika telah cerai dengan orang lain, juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi haram sampai hari kiamat. Maka kesimpulan yang ingin saya katakan, kalau Anda telah menuduh istri Anda melakukan perzinahan dan Anda bersumpah, mohon maaf, istri diam saja, tidak boleh bersumpah. Karena nanti resikonya sangat besar kalau dua-dua bersumpah. Atau katakanlah si suami menuduh istri ini berzina dan si istri pun bersumpah. Suami bagaimana? Diam saja, tidak perlu membalas sumpah. Nah, kalau dua-dua bersumpah nanti resikonya besar. Jadi bagaimana kena hukuman 80 kali rajam? Anda diam, tidak perlu lapor. Tidak usah lapor ke hakim. Jadi terima saja hukumannya nanti di hari kiamat. Oke? Maka pesan saya kepada pasangan suami istri, yang pertama sekali kepada suami-suami tercinta. Tahan emosi, tahan kecemburuan Anda, jangan keluarkan kata-kata yang sangat fatal, kata-kata cerai, kata-kata menuduh zina, kata-kata zihar, menyamakan istri kita dengan ibu kandung kita. Ini adalah hal-hal yang sangat fatal sekali keluar dari mulut seorang laki-laki, karena risikonya sangat besar.
Baik buat sahabat-sahabat saya sekalian, dimanapun kalian berada, bagi siapa saja yang punya keluh kesah dalam kehidupannya, baik dalam rumah tangga, baik tentang suaminya, tentang istrinya, atau tentang perjodohan, tentang kehidupannya, maka boleh Anda melayangkan pertanyaan Anda ke nomor WA yang saya lampirkan di video ini. Nantikan video selanjutnya, maka oleh sebab itu jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan petuah-petuah agama, nasihat-nasihat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.